Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fudol Zulfikar, kelas 11 IPS 4 dari SMAN 51 Jakarta. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang akar-akar nasionalisme dan munculnya kesadaran nasionalisme di Indonesia. Sebelum lanjut ke pembahasan, alangkah bijaknya jika kita mengetahui tentang nasionalisme itu terlebih dahulu. Berikut pengertian dari nasionalisme. Nasionalisme menurut KBBI adalah paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa. Pengertian nasionalisme menurut para ahli. Menurut Otto Bauer, politikus asal Austria, nasionalisme adalah suatu persatuan, perangai, atau karakter yang timbul karena perasaan senasib. Sedangkan menurut filsuf asal Prancis, Ernest Renan, nasionalisme adalah kehendak untuk bersatu dan bernegara. Ciri-ciri nasionalisme. Pertama, bangga menjadi bangsa dan menjadi bagian dari masyarakat. Contohnya masyarakat Indonesia. Kedua, menempatkan kepentingan bersama di atas daripada kepentingan sendiri dan golongan atau kelompoknya. Ketiga, mengakui dan menghargai sepenuhnya keanekaragaman pada diri bangsanya sendiri, contohnya Indonesia. Keempat, bersedia mempertahankan dan memajukan negara dan nama baik bangsanya. Kelima, senantiasa membangun rasa persaudaraan, solidaritas, kedamaian, dan anti kekerasan antar kelompok masyarakat dengan semangat persatuan. Keenam, memiliki rasa patriotisme. Faktor pendorong nasionalisme di Indonesia ada dua, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu ada rasa senasib, kesengsaraan akibat penjajahan yang dirasakan oleh bangsa Indonesia menimbulkan rasa senasib di hati masyarakat yang membuat rasa persatuan melawan penjajah makin terjalin. Kedua, lahirnya golongan terpelajar. Adanya politik etis yang digagas oleh wartawan koran Peter Broshoff dan politikus Belanda Konrad Theodor van Deventer membuat banyak sekolah muncul di Hindia Belanda. Hal ini membuat lahirnya golongan terpelajar dari kaum pribumi yang mengakibatkan rasa nasionalisme muncul di tengah masyarakat. Ketiga, kenangan kejayaan masa lalu. Kenangan kejayaan masa lalu Kerajaan Majapahit dan Sriwijaya menjadi motivasi tersendiri bagi Indonesia untuk berjuang melawan penjajah dengan kesatuan sebagai bangsa. Kedua itu faktor eksternal. Salah satunya adalah kemenangan Jepang atas Rusia. Kemenangan Jepang atas Rusia menyadarkan bangsa Asia, terutama Indonesia, bahwa kita mampu melawan bangsa penjajah. Kedua, munculnya tokoh-tokoh nasionalisme di dunia. Munculnya tokoh-tokoh nasionalisme di dunia, termasuk Asia dan Afrika, seperti Mahatma Gandhi dan Nelson Mandela, menjadi inspirasi tersendiri bagi bangsa Indonesia. Tahap-tahap perkembangan nasionalisme di Indonesia. Pertama, masa penjajahan. Kedua, Orde Lama. Ketiga, Orde Baru. Keempat, Reformasi. Pertama, masa penjajahan. Pada masa penjajahan, perkembangan nasionalisme di Indonesia sangat berkaitan dengan politik etis. Karena politik etislah banyak golongan intelektual yang lahir dari kaum pribumi. Pada masa ini sendiri terdiri dari 4 tahap, yaitu awal perkembangan nasionalisme politik, radikal, serta bertahan. Pertama, awal perkembangan. Masa ini diwarnai dengan perjuangan untuk memperbaiki situasi sosial dan budaya. Masa ini terjadi antara tahun 1908 hingga 1920. Beberapa organisasi muncul pada masa ini seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, dan juga Indis Partij. Kedua, nasionalisme politik. Pada masa ini, gerakan nasionalisme mulai bergerak dalam bidang politik untuk mencapai kemerdekaan. Contohnya adalah GAPI. Ketiga, radikal.
Masa ini merupakan masa penegasan perjuangan gerakan nasional melalui tuntutan kemerdekaan Indonesia dan menolak kerjasama dengan pemerintah kolonial. Masa ini berlangsung antara 1920 hingga 1930. Beberapa organisasi bermunculan pada masa ini, terutama yang bergerak secara non-kooperatif seperti PKI, PNI, dan PPKI. Latar belakang organisasi pergerakan Indonesia bersikap radikal antara lain pengaruh revolusi Rusia pada tahun 1917, pengaruh doktrin Wilson, pergantian Gubernur Jenderal Hindia Belanda, perubahan pasal 111 Reglement. Keempat, ada bertahan. Periode bertahan pada masa pergerakan nasionalisme sangat erat kaitannya dengan terbentuknya Volksraad atau DPR-nya Hindia Belanda. Periode ini lahir karena krisis ekonomi dunia Malaysia yang disertai penangkapan dan pembuangan tokoh-tokoh pergerakan pada masa radikal. Para tokoh pergerakan yang tersisa memikirkan cara-cara baru untuk melanjutkan cita-cita perjuangan. Mereka beranggapan bahwa hanya satu cara yang bisa dilakoni, yakni mengubah haluan politik dari awalnya yang non-kooperatif menjadi kooperatif terhadap pemerintah Belanda. Sementara itu, dibentuknya Volksraad pada 1918 menjadi awal periode ini. Kedua, Orde Lama. Orde Lama merupakan masa sesudah proklamasi kemerdekaan hingga lengsernya Presiden Soekarno atau sekitar 17 Agustus 1950 hingga 6 Juli 1959. Masa ini dipengaruhi oleh karisma Presiden Soekarno yang mampu memotivasi rakyat dan menggerakkan nasionalisme. Tujuan nasionalisme ala Bung Karno adalah membangkitkan rasa percaya diri sebagai bangsa yang sanggup menyelesaikan masalahnya sendiri. 3. Orde Baru. Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto, berlangsungnya antara tahun 1966 sampai 1998. Memiliki corak sentralisme birokratik dan nasionalisme militeristik. Penanaman nasionalisme pada zaman ini melalui kurikulum sekolah lewat pelajaran PSBB atau Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. Hal ini sesuai dengan TAP MPR nomor 2/MPR/1982 tentang garis-garis besar haluan negara. Disebutkan, dalam rangka meneruskan dan mengembangkan jiwa, semangat, dan nilai-nilai 1945 kepada generasi muda, maka di sekolah-sekolah, baik negeri maupun swasta, wajib diberikan pendidikan sejarah perjuangan bangsa. Keempat, reformasi. Masa ini berlangsung dari tahun 1998 hingga kini. Pada masa reformasi ini, kesadaran nasionalisme perlu pembenahan secara serius karena berpotensi menimbulkan disintegrasi bangsa. Selain itu, faktor-faktor yang melemahkan nasionalisme seperti globalisasi, primordialisme, separatisme, serta sifat kedaerahan. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.